Saya sampaikan kepada bapak-bapak yang jadi wali, abang-abang yang punya adik gadis, kakek-kakek yang punya cucu, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu laki-laki yang kau suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, dengan adikmu, dengan cucumu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, terjadi kerusakan yang amat sangat luas di atas dunia. Baik agamanya, sopan santun, tata kerama, berakhlakul karimah. Kalau dia miskin susah, iyakunu fuqara yughnihimullah, kalau dia susah maka dia akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datang dari Allah. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, macam-macam yang saya jumpa jamaah. Ustaz Somad, tolong kasih waktu, kami mau jumpa sama Ustaz. Iya. Gimana kita jumpa Pak Ustaz? Di restoran boleh, jangan di masjid, karena nanti jadi fitnah. Saya bawa anak saya Pak Ustaz, laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustaz. Bahaya. Sampai di masjid nampaklah anaknya perempuan, memegang tisu basah bengkak matanya. Kenapa ini Bu? Anak saya nibi dan perawat di rumah sakit Pak Ustaz, gajinya ada, sudah kerja lengkap semua. Apa masalahnya? Lagi pecandu narkoba Pak Ustaz. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat lain masalahnya. Ustaz Somad, tolong doakan anak saya. Kenapa Pak? Itu sudah di kamar tak keluar-keluar seminggu. Apa sebab? Dokter, cerdas, pandai, gak kerja. Jadi kenapa? Malu jumpa orang. Kenapa begitu Pak? Laki-laki nikah, tiba-tiba besok pagi jam tengah malam belum subuh sudah lari. Kenapa lari? Menantu bapak tuh rupanya belum bersunat Pak Ustaz. Bisa dapatnya KTP Islam, disogoknya RT RW kades, keluar KTP, dinikahkan Pak Tua, rupanya senapan belum memotong. Lari sebelum subuh. Ada. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kita hari ini rapat Basnas. Ya, tapi Ustaz tidak usah ikut rapat, itu ada tamu di ruang tamu, biar aja kami rapat. Ustaz ada di tamu tuh. Ya lah Pak, kita tengok tamu 2 orang, bapak-bapak, ibu-ibu, rambut sudah putih semua. Assalamualaikum Makcik, Pakcik. Waalaikumsalam. Apa masalahnya nih Pakcik? Apa nih Makcik? Semana kita mau bercakap, kalian menangis semua. Apa masalahnya Makcik? 5 Pak Ustaz. Apa yang 5 nih? 5 sekali murtad. Anak kami perempuan, nikah dengan mu'alaf, sekarang sudah punya anak 3, balik dia murtad. Sekarang anak kami takut jadi janda, tak bisa makan, ikut dia sama lakinya, itu cucu kami 3 Pak Ustaz. Saya pun bingung, gimana? Saya bilang, nasi udah jadi tai ayam, udah 5 murtad, kubur juga lagi. Saya bilang, Pakcik, Makcik, balik aja lah ke rumah, banyak-banyak berdoa. Saya kalau saya turutkan marah saya, mengamuk saja. Cuma saya pikir, ini kalau saya mengamuk, meninggal pula orang ini berdua nih. Terlalu banyak cerita tentang kenapa dulu tak dipilih elok-elok. Ini pasti gara-gara materi. Pilih baik-baik, apalagi kalian di Batam, buat tim fit and proper test. Ketua Ustaz Haruna Hasib, Pak Haji masukkan, dari Muslimah, kajian Muslimah Batam masukkan, untuk tim peninjau dari Pekanbaru luar kota saya kata. Jangan kau pandang pada hartanya, nanti penyesalan berkepanjangan. Asal baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Tengoklah contoh Nabi SAW. Tak ada rupanya Abu Bakar itu baik. Umar baik. Kenapa dipilihnya Sayyidina Ali? Allah mau menunjukkan melalui Nabi Muhammad SAW, andai ada baik, maka pilihlah yang terbaik walaupun tak ada harta benda. Tengok juga anakmu. Abu Bakar ini kan umurnya jauh kalau dibandingkan dengan Umar.
dibandingkan dengan Sayyidina Ali. Berapa jarak umur Nabi dengan Sayyidina Ali? 30 tahun. Berapa jarak antara Fatimah dengan Nabi? 35 tahun. Berapa jarak antara Nabi dengan Abu Bakar? 2 tahun. Jadi Nabi menengok sepadan itu. Sebetulnya masalah umur ini tak mau saya bahas karena saya jauh dengan umur saya dengan jadi perhatikan ini baik-baik. Yang udah terjadi kita jaga aja baik. Yang akan datang jaga anak gadis ibu. Jangan sampai banyak orang sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Bagus-bagus dibawakan ke piring tak mau, tolak. Makan dia di daun. Baru tahu nasi sudah hancur lebur. Tapi insya Allah kalau kita buat baik, kita cakap baik, kita amal baik, kita niat baik, Allah kasih baik-baik. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau menguji kita. Kalau datang yang baik, berarti Allah mau buat kita bersyukur. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau buat kita bersabar. Carilah menantu yang paham agama. Walaupun dia tak kaya, insya Allah tak dibuatnya anak kita itu susah menderita. Macam-macam. Jam 12 malam orang menelpon, Assalamualaikum Ustaz, salah sambung. Saya bilang, tidak Ustaz, betul. Apa cerita ini jam 12 malam? Saya sedang tahajud di kamar Pak Ustaz. Terus laki saya sekarang bawa WTS pesta narkoba di ruang tamu. Terjadi, true story, kisah nyata. Kok bisa Pak Ustaz, laki saya tak sembahyang Pak Ustaz? Kok bisa kau nikah sama orang tak sembahyang? Karena saya pun dulu tak sembahyang juga. Tapi saya sadar, saya tobat sekarang. Laki saya ini belum juga tobat Pak Ustaz. Cuman lah rasanya nikah sama orang tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan Pak Ustaz. Terlalu banyak cerita mau dikisahkan. Kalau dibukukan tebal, bertambah 37 masalah populer. Judulnya 38 laki-laki hantu. Jaga anak perempuan kita, jaga dengan baik, jaga dengan baik. Jangan sampai dia jatuh cinta dengan orang yang salah. Jangan sampai dia lebih dekat dengan laki-laki yang tak mahram. Ibu mesti tanya baik-baik, sekolahkan dengan baik. Doa silahul mukmin. Jaga hati anakku ya Allah, jaga hati anakku ya Allah, jaga hati anakku ya Allah, kasih dia makanan yang baik. Doa ibu macam doa Nabi kepada umatnya di sujud terakhir, minta jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah. Bacakan tiap malam Al-Fatihah, sebut namanya, bayangkan wajahnya. Untuk kebaikan anakku ini Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Habis tahajud sampai terdengar azan subuh, dikabulkan Allah Ta'ala. Kalau kita sudah niat baik, buat baik, terjadi juga yang tak baik, memang sudah takdir Allah ingin supaya kita lebih sabar. Tapi kalau tidak, itu namanya kurang usaha, kurang ikhtiar. Jangan pandang karena mobilnya, jangan pandang karena hartanya. Berapa banyak orang menikahkan dengan mobilnya, rupanya mobil itu rental. Kita semua di akhir majelis nanti berdoa, mudah-mudahan menantu ibu baik-baik semuanya insya Allah.